Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Toyota Fortuner yang tipe GR Sport, warna hitam, mesin diesel terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Fortuner. Halo guys, untuk informasi seputar pembelian Toyota baru silakan hubungi saya Joyce Wiraniaga dari Toyota Nasmoko Samatria di Solo, nomor 081 329 434 232. Oke guys, terima kasih. Inilah mobil Toyota Fortuner yang kita review. Pertama kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,855 meter dengan tingginya 1,835 meter. Kemudian untuk panjang, mobil Toyota Fortuner ini memiliki panjang 4,795 meter. Jadi bagiannya berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 2,5 kali 5,5 meter. Sekarang kita mulai dari bagian depan. Nah, di sini ada logo Toyota berwarna krom di bagian tengah. Lalu untuk bagian grillnya di sini berwarna dark chrome. Untuk bagian atas terdapat list berwarna grey. Nah, untuk tampilannya sekarang lebih ke aksen warna hitam. Untuk bagian depan di sini sudah dilengkapi dengan kamera. Ini merupakan bagian dari kamera 360. Untuk bagian tengah di sini juga ada list berwarna dark chrome. Dan untuk lampu utamanya di sini sudah menggunakan lampu jenis proyektor. Untuk di bagian bawah di sini terdapat lampu LED. Kemudian lanjut di ujung di sini terdapat lampu fog lamp. Untuk covernya berwarna hitam model honeycomb. Lalu di sini juga ada gardis berwarna dark chrome. Nah, kalau untuk tampilannya sekarang lebih gagah karena lebih didominasi oleh warna hitam sehingga memberikan kesan sporty. Lanjut ke ujung bawah, di sini untuk bagian bawah sudah dilengkapi dengan skid plate atau pelindung bagian mesin sehingga aman untuk menerjang semua medan. Untuk bagian depan sudah dilengkapi dengan sensor parkir, jumlahnya 1, kemudian untuk bagian tengahnya kosong. Satu lagi di sini, total ada 2 buah titik sensor parkir di bagian depan. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan sampingnya. Untuk tampilan samping juga didominasi oleh warna hitam. Kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas, nah di sini terdapat roof rail berwarna hitam juga. Untuk bagian jendela juga sudah dilengkapi dengan talang air. Ini talang airnya original, ada emblem GR juga pada bagian samping. Jadi kita tidak perlu tambah talang air lagi. Di bagian samping terdapat barcode. Nah, di sini ada keterangannya. Untuk Toyota Fortuner ini menggunakan mesin diesel. Kita lanjutkan ke bagian spion. Untuk spionnya di sini juga menggunakan aksen dark chrome dilengkapi dengan lampu sen pada bagian ujungnya. Serta di bagian bawahnya juga sudah dilengkapi dengan kamera samping. Kembali ke bagian jendela. Untuk jendelanya di sini list bawahnya berwarna chrome, kemudian bagian pilar B-nya berwarna hitam, dan untuk handle pintu berwarna chrome, model tarik dilengkapi dengan tombol keyless. Sekarang kita lanjutkan ke bagian bawah. Nah, di sini untuk mobil Toyota Fortuner over fendernya model slim. Lalu untuk velg yang digunakan di sini menggunakan velg model dual tone. Nah, ini untuk tampilannya sangat sporty sekali. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Bridgestone. Nah, untuk velgnya ini berukuran 18 inci. Untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban berukuran, bisa kita lihat di bagian bawah sini, 265/60 R18. Lanjut ke bagian samping, di sini terdapat footstep yang cukup luas sehingga memudahkan kita akses masuk ke bagian dalam. Dan untuk yang model tipe GR ini di bagian ujung bawah samping ada stiker, ada emblem GR serta perpaduan antara warna hitam dan warna silver. Oh iya, untuk bagian depan tadi sudah menggunakan rem jenis cakram. Kemudian untuk bagian belakang juga sudah menggunakan rem cakram. Jadi di semua sisi untuk Toyota Fortuner ini menggunakan rem cakram semua. Untuk tangki BBM ada di sebelah kiri berkapasitas 80 liter. Lalu untuk kaca bagian samping sudah dilengkapi dengan kaca film merek 3M. Dari bagian samping sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakangnya. Untuk tampilan belakangnya juga didominasi oleh warna hitam. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas, di sini terdapat antena shark fin atau sirip view berwarna hitam juga. Kemudian untuk kurus spoilernya cukup lebar.
serta di bagian tengah terdapat head mount stop lamp berfungsi sebagai lampu rem. Untuk kaca belakang di sini sudah dilengkapi dengan rear defogger berfungsi untuk menghilangkan embun. Lalu untuk bagian tengah terdapat wiper, serta di bagian bawah kaca ada les berwarna krom. Untuk bagian back door di sini ada logo Toyota di bagian tengah. Lalu untuk bagian bawahnya ada les berwarna dark chrome dilengkapi dengan emblem Fortuner. Dan untuk tampilan lampu belakangnya seperti ini, sudah menggunakan lampu jenis LED semua. Untuk modelnya model horizontal menyipit ke bagian ujung. Untuk bagian bawah backdoor di sini ada emblem GR di bagian kanan bawah. Lalu untuk fitur keselamatan bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Dan di sebelah kiri bawah di sini ada emblem 50 menandakan ini ulang tahun Toyota yang ke-50 tahun. Lanjut lagi, untuk fitur keselamatan bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Nah, ini untuk lokasi sensor parkirnya totalnya berjumlah 1, 2, 3. Di samping juga ada, jadi totalnya ada 5, rinciannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Sangat safety sekali. Untuk bagian bawah ada emblem GR berwarna hitam, lalu di bawahnya emblem Toyota. Untuk lokasi rear underguard pada bagian samping di sini terdapat reflektor model horizontal. Kemudian untuk rear underguardnya juga berwarna hitam atau piano black. Dan untuk lokasi ban serepnya ada di bagian bawah. Di sini untuk ban serepnya menggunakan velg jenis racing juga, sama seperti aslinya. Jadi tidak perlu repot kalau ganti. Nah, itu untuk tampilan gardannya. Untuk tipe ini menggunakan model gardan 4x2. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Tapi sebelumnya, di bagian bawah sini juga dilengkapi dengan kamera. Jadi total ada 4 buah kamera, depan, samping, kemudian belakang. Nantinya akan memperlihatkan tampilan secara keseluruhan. Lanjut, untuk handle pintunya di sini model tarik berwarna chrome, dilengkapi tombol klis dan juga slot kunci manual. Nah, ini adalah tampilan untuk bagian door trim. Untuk door trimnya juga didominasi oleh warna hitam. Untuk bagian atas di sini terdapat speaker jenis tweeter. Kemudian untuk bagian door trimnya di sini untuk bagian atasnya berwarna hitam menggunakan bahan plastik lembut. Lalu untuk di bagian tengah ada aksen berwarna grey. Untuk bagian armrestnya sandarannya menggunakan bahan soft touch semua, serta di sini ada laci penyimpanan kecil. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini berwarna chrome. Kemudian untuk bagian samping di sini ada pengaturan spion elektrik. Untuk sampingnya ini pengaturan folding atau pelipatan spion. Untuk bagian belakang ini ada central lock pengunci pintu, sampingnya window lock pengunci jendela. Lalu untuk power window-nya sudah auto semua. Kemudian untuk cover menggunakan warna piano black. Lanjut ke bagian bawah, di sini terdapat satu buah cup bottle holder, lalu ada laci penyimpanan, dan di ujung terdapat speaker utama. Nah, untuk bagian atas tadi, nah ini untuk speaker jenis tweeternya untuk menghasilkan efek treble. Sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, di sini untuk bagian pilar A sudah dilengkapi dengan assist grip untuk membantu kita akses masuk ke dalam. Lalu untuk dashboardnya di sini berwarna hitam, ada kisi AC di bagian atas dengan les berwarna grey. Untuk menyalakan mesin, di sini kita tinggal tekan tombol start stop engine. Lalu di sini ada satu buah cup bottle holder model track. Jadi ini bisa membuat minuman kita tetap dingin karena dekat dengan AC. Lanjut lagi ke bagian tengah. Di sini ada beberapa tombol. Ini untuk indikator alarm, kemudian sampingnya untuk mematikan sensor parkir. Di bawahnya ini terkait masalah power backdoor. Ini untuk menghold power backdoornya. Kemudian di bawah terdapat tuas untuk membuka kap mesin serta tangki BBM. Untuk pedal berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis matic. Kita nyalakan lampunya terlebih dahulu. Nah, di bagian lutut juga sudah dilengkapi dengan airbag. Sangat safety sekali, terutama jika dalam kondisi darurat. Nah, dari bawah sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Untuk aksesnya ini cukup mudah karena ada assist gripnya tadi. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meternya kita coba nyalakan terlebih dahulu. Tekan tombol start stop engine. Nah, di sini ketika kita nyalakan, kita akan langsung disambut oleh tampilan cluster meternya. Ada indikator tachometer, ada RPM, kemudian ada MID di bagian tengah dan juga speedometer di bagian samping kanan. Untuk bagian setir, di sini terdapat logo Toyota di bagian tengah, lalu ada airbag untuk fitur keselamatan sisi pengemudi. Untuk sebelah kiri di sini ada audio switch steering, pengaturan channel, volume, lalu di sini ada mode serta tombol voice command. Di bawahnya terdapat tombol Bluetooth handsfree untuk mengangkat dan menutup telepon. Untuk sebelah kanan di sini terdapat tombol untuk pengaturan bagian MID,
Ini untuk kursornya. Jadi untuk pengaturan modenya bisa diatur lewat sini. Untuk setirnya sendiri di sini menggunakan model 3-spoke. Untuk bahan yang digunakan sudah menggunakan bahan parutan kulit dilengkapi dengan aksen jahitan warna putih. Untuk sebelah kiri di sini terdapat tuas untuk pengaturan wiper, dan untuk sebelah kanannya di sini tuas untuk pengaturan lampu serta dilengkapi dengan pedal shift untuk menaik turunkan transmisi secara semi manual. Lalu untuk posisi setirnya di sini bisa kita setel, caranya tinggal kita posisikan tuasnya. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering dan juga teleskopik atau naik turun dan juga maju mundur, sehingga sangat fungsional sekali, bisa memberikan kita posisi pengemudi yang paling ergonomis. Lanjut ke bagian tengah, di sini terdapat dua buah kisi AC, kemudian ada indikator jam serta di bawahnya lampu hazard. Lalu untuk head unitnya sudah menggunakan model touchscreen. Kita coba lihat ada fitur apa saja di sini. Nah, yang pertama tentu saja ada radio. Kemudian kita lanjut ke bagian home. Untuk tombolnya ada di sini. Nah, di sini kita close dulu. Ada beberapa fitur, diantaranya ada M Toyota. Ini berfungsi sebagai fitur aplikasi dari Toyota. Biasanya berisi tentang lokasi dealer, kemudian jadwal pengingat untuk servis. Untuk bawahnya di sini ada biasa radio. Selain itu ada pilihan USB dan juga Bluetooth. Jadi sudah sangat lengkap. Kemudian kita kembalikan lagi ke bagian home. Ini bisa terkoneksi dengan telepon. Kemudian ada koneksi ini bisa dikoneksikan dengan Miracast dan juga SQL. Jadi memang head unit ini juga bisa mirroring. Lalu di sini juga ada beberapa aplikasi. Ini ada aplikasi Toyota tadi. Kemudian nah di sini ada prepaid card. Ini fungsinya untuk e-tol, jadi bisa untuk mengecek e-money dan juga flash. Kita kembalikan lagi. Nah, selain e-tol, untuk fitur lainnya juga ada, oh iya, di sini ada round view monitor, fungsinya untuk menampilkan kamera 360. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk detail masalah head unit pada mobil Toyota Fortuner ini. Di sini ada beberapa slot, diantaranya untuk bagian bawah ini adalah slot untuk USB. Kita lanjutkan ke bagian bawah lagi. Nah, ada indikator untuk passenger airbag. Jadi untuk airbagnya ini bisa dinonaktifkan. Lalu untuk pengaturan AC-nya sudah pengaturan AC digital. Ini ada pengaturan dual zone. Jadi bisa diatur secara terpisah kanan kirinya. Ini untuk pengaturan sisi penumpang depan. Kemudian ini untuk pengaturan sisi pengemudi, dilengkapi dengan tombol auto juga serta tombol untuk mematikan AC. Untuk bagian bawah di sini ada tombol untuk menyalakan AC belakang, kemudian ini air circulator. Lalu di sini pengaturan arah hembusan. Ini untuk pengaturan kecepatan kipas. Lalu ini tombol untuk defogger depan dan defogger belakang. Lanjut lagi ke bagian bawah, di sini ada laci penyimpanan kecil, serta di sebelah kiri ada satu buah power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas juga. Yang menarik di sini juga terdapat charger wireless, jadi bisa mengecas handphone tanpa mencolokkan kabel. Oh iya, ini untuk model kuncinya kurang lebih sama seperti model Toyota lainnya. Di sini ada dua buah cup holder, lalu ada laci. Nah, ini untuk lokasi pengecasan handphone. Jadi kalau handphone kita sudah ada NFC-nya, bisa mengecas secara otomatis, tinggal taruh di situ. Kita lanjutkan ke bagian tengah. Nah, di sini untuk transmisinya menggunakan Matic dengan 6 percepatan. Untuk model posisi transmisinya kurang lebih standar. Lalu di depan ada shift lock. Ini juga ada pilihan mode eco dan juga mode power. Lalu ini untuk tombol active stability control. Untuk bagian tengah ada handrail model mechanical dengan balutan kulit serta jahitan warna putih. Dan di sini untuk konsol boxnya menggunakan bahan soft touch. Ini untuk lokasi tempat penyimpanannya cukup luas juga. Nah, dari bagian konsol box sekarang kita lanjutkan ke sisi penumpang depan. Ini adalah tampilan untuk sisi penumpang depannya, sudah dilengkapi dengan airbag. Kemudian untuk bagian atasnya di sini menggunakan bahan plastik lembut. Ada laci pada bagian atas menggunakan bahan soft touch. Di sini juga modelnya soft opening. Ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan minuman juga karena ada kisi AC yang terhubung. Untuk bawahnya di sini glove box. Untuk glove boxnya model soft opening, sangat elegan. Lalu untuk bagian bawah di sini terdapat toolkit. Kemudian sudah dilengkapi dengan apart juga karena ini merupakan unit 2021. Untuk tampilan samping door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian untuk bagian atas di sini terdapat assist grip model retract. Kita lanjutkan ke bagian atas. Nah, di sini untuk bagian atas kabin terdapat top pengaturan lampu. Untuk lampunya sudah LED, juga bisa dinyalakan secara dual zone, bisa dinyalakan secara terpisah. Untuk bagian depannya di sini terdapat tempat untuk penyimpanan kacamata. Lalu untuk spion tengahnya sudah auto dimming.
Untuk sun visor di sebelah kiri di sini sudah dilengkapi dengan lampu. Untuk lampunya ini terkoneksi dengan bagian cermin. Untuk cerminnya juga sudah dilengkapi dengan tutup model sliding. Untuk sisi driver juga sama, sudah dilengkapi cermin, lengkap dengan penutupnya model sliding dan terkoneksi dengan lampu. Dan di sebelah kanan di sini dilengkapi dengan assist grip model retractable. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboardnya. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjutkan ke bagian jok. Untuk joknya di sini menggunakan bahan kulit dengan aksen jahitan warna putih di bagian samping. Untuk bahannya full berwarna hitam. Nah, di sini untuk materialnya cukup kokoh. Lalu untuk pengaturan jok sisi pengemudi di sini sudah elektrik, mulai dari pengaturan sliding atau maju mundur sudah elektrik, kemudian ada pengaturan head adjuster atau pengaturan naik turun jok, ini juga sudah elektrik, serta di bagian belakang di sini ada pengaturan reclining atau pengaturan sandaran. Untuk masalah airbag, yang tipe GR Sport ini memiliki 3 buah airbag, jadi ada di bagian pengemudi, penumpang depan, dan juga bagian lutut. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian depan mobil Toyota Fortuner tipe GR Sport ini. Dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke baris kedua. Kita mulai dari tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya, nah di sini bisa kita lihat full berwarna hitam, kurang lebih sama seperti pintu utama, menggunakan bahan kulit pada bagian armrest. Kemudian di bagian ujung terdapat speaker utama. Di sini di belakangnya ada satu buah cup holder, lalu ada laci penyimpanan. Dari bagian door trim sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, ini adalah tampilan bagian dalamnya. Di sini ada kisi AC, kemudian untuk bagian tengah di sini ada roof monitor. Untuk roof monitornya pada bagian samping di sini terdapat slot USB. Ini berfungsi untuk fitur entertain, terutama untuk penumpang bagian belakang dan juga tengah. Lalu untuk bagian belakang di sini ada lampu kabin serta tombol untuk pengaturan AC. Karena lokasinya agak jauh, kita langsung masuk ke bagian dalam saja. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, di sini untuk posisi duduk di baris kedua, untuk legroomnya sangat memadai sekali. Untuk jok baris kedua mobil Toyota Fortuner ini dilengkapi dengan fitur sliding, jadi bisa diatur maju mundurnya. Ini kalau maju full segini, jadi lututnya juga masih mencukupi. Kalau mundur full, nah apalagi, jadi masih tersisa legroom sangat banyak. Untuk masalah lebarnya juga kita tidak perlu khawatir, kalau dimuat 3 orang dewasa masih sangat muat sekali. Untuk fitur fungsional di sini terdapat zipper pocket sebagai laci penyimpanan tambahan. Kemudian untuk bagian tengah di sini dilengkapi dengan satu buah power outlet, lalu ada laci penyimpanan. Untuk bagian bawahnya di sini polos. Kemudian untuk bagian atas, nah ini untuk pengaturan roof monitornya. Untuk cara bukanya, caranya tinggal tekan tombol yang ada di tengah tadi. Jadi di sini bisa kita naik turunkan. Lalu ini untuk lampu kabinnya, di sini sudah menggunakan lampu jenis LED. Dan ini tombol untuk pengaturan AC, pengaturan kecepatan kipas. Lalu ini tombol auto dan juga untuk mematikan AC. Lanjut ke bagian samping, di sini terdapat assist grip motor retract. Sebelah kanan juga sama, ada assist grip. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Toyota Fortuner ini. Oh iya, sebagai tambahan di bagian tengah di sini juga dilengkapi dengan 3 buah headrest. Lalu untuk bagian tengahnya juga dilengkapi dengan armrest. Dari baris kedua sekarang kita akan lanjutkan menuju ke baris ketiga. Kita turun terlebih dahulu. Nah, di sini untuk akses menuju ke baris ketiganya juga sangat mudah karena untuk jok baris keduanya ini sudah one touch tumble. Jadi tinggal kita tarik tuasnya yang ada di bagian samping ini. Di sini untuk joknya akan langsung terlipat. Nah, sehingga untuk akses ke bagian belakangnya sangat mudah sekali. Untuk bagian belakang di sini memang didesain untuk 2 orang saja. Nah, untuk akses masuknya juga cukup mudah karena untuk jok baris keduanya ini sudah terlipat secara full. Untuk material yang digunakan di sini cukup berkualitas sekali karena ini joknya juga sangat berat. Kita coba tegakkan untuk posisi sandarannya. Bisa kita lihat di sini untuk posisi lututnya memang tidak terlalu memadai, tapi untuk lebarnya juga cukup nyaman. Untuk fitur fungsional di sebelah kiri di sini terdapat satu buah cup holder, lalu ada laci penyimpanan. Kemudian untuk sisi sebelah atas ada assist grip motor retract, lalu di sini ada kisi AC, dan untuk sebelah kanan ada assist grip motor retractable juga. Dan untuk bagian bawahnya di sini dilengkapi dengan laci penyimpanan tambahan. Untuk posisi duduk di baris ketiga ini juga cukup memadai, jadi kita masih bisa melihat untuk bagian depannya. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Untuk mobil Toyota Fortuner yang tipe GR Sport ini merupakan pengganti dari tipe TRD. Jadi nantinya sudah tidak ada tipe TRD lagi.
Untuk masalah spesifikasi kurang lebih hampir sama antara tipe TRD dengan tipe GR Sport. Untuk bagian belakang mobil ini juga sudah menggunakan power back door. Jadi kalau untuk membuka bagasi tinggal kita pencet sekali. Nah, di sini secara otomatis untuk pintu bagasinya sudah terbuka sendiri. Untuk ukuran bagasinya sendiri memang standar khas SUV. Nah, di sini ini masih bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Untuk akses floor clearance-nya juga tidak terlalu tinggi, cukup mudah untuk angkut atau naik turunkan barang. Nah, di sebelah kiri ada laci penyimpanan tambahan. Kurang lebih itulah untuk bagian bagasi. Untuk menutupnya kembali tinggal tekan sekali, maka secara otomatis untuk pintu bagian bagasi mobil Toyota Fortuner ini akan menutup secara elektrik. Selain buka tutup secara elektrik, sebenarnya ini juga bisa dibuka secara kick sensor. Tapi mohon maaf, tadi kami sudah coba beberapa kali belum berhasil. Sudah dibantu tapi juga belum bisa. Jadi kita lanjutkan saja ke bagian mesinnya. Untuk membuka kap mesin seperti biasa, kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu yang ada di bagian dalam dashboard. Untuk masalah mesin sendiri, antara mobil Toyota Fortuner yang tipe GR dengan yang tipe TRD juga tidak ada perbedaan. Untuk yang tipe diesel ini sama-sama sudah dibekali dengan mesin berkapasitas 2400 cc. Untuk mesin yang digunakan ini menggunakan mesin berkode 2GT FTP. Mesin Toyota Fortuner ini sudah dilengkapi dengan teknologi TOHC dan juga VNT atau turbo serta intercooler. Nah, di sini kita buka bagian kap mesin terlebih dahulu. Untuk materialnya ini sangat berkualitas, jadi memang untuk kapnya sangat berat sekali. Nah, di sini bisa kita lihat. Mesin diesel dengan kapasitas 2400 cc ini mampu menghasilkan tenaga maksimal di angka 149,6 PS pada 3400 rpm dan torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 40,8 km pada 1600 sampai 2000 rpm. Untuk sistem injeksinya juga sudah menggunakan sistem injeksi common rail. Nah, untuk fitur keselamatan juga sangat lengkap, mulai dari sistem pengereman ABS dan EBD. Kemudian ada fitur stability control yang menjaga mobil kita tetap stabil ketika melaju dalam kecepatan tinggi, serta ada fitur traction control. Dan ketika di pegunungan, tak kalah penting, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur hill start assist. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil Toyota Fortuner yang tipe GR Sport mesin diesel warna hitam terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Fortuner. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Fortuner semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya, ada channel Niam Chomsky yang akan memberikan informasi terbaru mengenai pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.